Ya ini saudara ya, ini peternakan yang ada di Desa Jagaraksa. Luar biasa ya. Sederhana tapi terus berkembang. Pak, ini bagaimana awal muasalnya ternak kambing ini, Pak? Awalnya dikasih sama Pak Desa, Pak. Kepala desa? Iya. Siapa Pak kepala desa namanya, Pak? Pak Lurah Wahid. Pak Lurah Wahid. Dikasih kepala desa dalam bentuk bantuan kelompok atau bagaimana, Pak? Tadinya? Kelompok. Kelompok. Katanya dari dana pribadi sebelum itu ya. Iya. Pak kepala desa dari dana pribadi menganggarkan gajinya selama setahun untuk membeli bibit kambing itu. Iya. Dalam kelompok. Setelah berkembang ini memisahkan diri dari kelompok karena program seperti itu. Ya, memisahkan, Pak. Memisahkan. Ya. Dan kebagian berapa ekor, Pak, waktu itu? Waktu itu 10, Pak. 10 ekor. Dan sekarang sudah berapa ekor, Pak? 20 ekor, Pak. Oh, jadi kebagian rata seperti itu, Pak. Banyak itu, Pak, dari kelompok itu. Iya. Oh, jadi sekarang ada jumlah berapa? 20, Pak. 20 ekor. Ya. Pertama kita dari kelompok, setelah itu berkembang, akhirnya memisahkan diri. Masing-masing anggota memiliki 20 ekor. Dan ini udah beranak nih, ada anaknya nih. Ini saudara ya nih. Ini di kandang satunya lagi nih. Domba ya? Iya. Budidaya domba. Luar biasa saudara ya. Pak, punten. Dalam mengembangkan domba ini kita apa aja yang kita butuhkan, Pak? Kesulitan apa yang kita hadapi? Satu itu, Pak, pengangkut pakan, Pak. Oh, kendaraan pengangkut pakan. Emang pakan. cari pakannya jauh, Pak? Jauh. Jauh. Jadi kita butuhkan bantuan dari pemerintah juga ya. Iya. Dalam bentuk kendaraan untuk ngangkut pakan-pakannya. Pakan. Oh, gitu ya. Semoga pemerintah mendengar nih. Ini sudah jelas ini berkembang nih budidaya domba nih. Luar biasa nih saudara nih. Jadi pemerintah diminta membantu untuk pengadaan kendaraannya untuk ngangkut pakan, mencari pakannya. Iya. Nih, kita rencananya udah berapa kali menjual, Pak? Sudah 3, Pak. Sudah tiga kali menjual. Luar biasa ya. Kemana aja menjual, apa di kita aja, apa mereka yang datang? Menjualnya ada yang datang ke sini, Pak. Yang datang ke sini, Iya. ya. Jadi di desa kita ini banyak ya, setiap kampung ya. Iya. Peternak domba ya. Iya, banyak. Jadi karena memang program-program dari pemerintah itu ya. Oke, saudara ya. Kita lihat ya. Jadi semoga saja pemerintah mendengar ya dan membantu para masyarakat di desa ini menunjang dengan berbagai macam fasilitasnya. Salah satunya yang diminta adalah pembinaan dan juga bantuan untuk kendaraan pengangkut pakan ya, seperti kendaraan motor roda 3 itu ya, Tosa sejenis itulah, saudara. Nih, saudara nih, ini saya ketemu juga nih peternakan di desa ini, salah satunya juga ya. Nih, ternyata sangat banyak nih domba semua nih, saudara. Nih, nanti kita cari tahu pemiliknya nih. Nih, Pak Askar kan. Ini punya Pak Askar ya. Dan wih, luar biasa ya domba-domba ini nih. Nah, cukup sehat-sehat mereka. Jadi peternakan domba di Desa Jagaraksa ini luar biasa saudara ya. Ini milik Pak Askar. Binaan dari Kepala Desa Jarwahid. Wah. Nanti kita lihat lagi ya. Ternyata betul ya, di desa ini banyak ya para peternak domba binaan dari kepala desanya langsung ya. Keliling dan saya banyak mendengar bahwa di desa kita ini banyak peternak domba. Alhamdulillah. Dari semenjak COVID-19 2019 maksudnya. 2019 karena warga yang dari Jakarta di PHK dipulangkan, maka banyak yang beralih profesi. Oh gitu. Memanfaatkan rumput di kebun. Di kebun. Ya kan, rumput banyak berlimpah. Maka mereka ngomong ke saya sebagai kades, Pak Jaro, bagaimana rumput itu kalau dibikin uang? Saya bilang nggak bisa, kecuali diolahnya pakai makhluk lain. Gitu.
kata warga, makhluk apa yang bisa rumput jadi uang? Ada namanya domba. Domba itu luar makhluk. biasa. Ya kan? Nah, terus bagaimana kelanjutannya setelah itu, Pak? Nah, setelah itu Kades? 2019 karena Covid, Ah. ya kan, uang nggak ada, ya kan, maka saya punya inisiatif untuk mengorbankan uang senilai kerja 1 tahun. Waduh, jadi gajinya nih. Gaji. Gaji kepala desa diberikan kepada masyarakat dalam Bukan bentuk apa? Bukan diberikan. Apa tuh, Pak Kades? Dibelikan domba. untuk menjawab kemauan masyarakat. Ini berawal dari kemauan masyarakat, kemauan kepala desanya juga, saudara ya. Iya. Jadi diberikan per warga berapa ekor? Tergantung kapasitas, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Saya memberikan bukan kepada orang yang mau, tapi kepada orang yang hobi. Yang hobi hobi. ngurus kambing, Ngurus domba ya. domba. Dan ini dipusatkan di kampung apa ini? Di RW 2. Di RW 2. Ini bantuan dana pribadi ya, gaji pribadi. Nah, Setelah berkembang ini udah seperti apa nih? Dari 2019 selesai Covid, ada lagi tuh yang namanya program ketahanan pangan dari desa. Ketapang. Ya, saya anggarkan lagi. Dianggarkan lagi. Buat warga dibagi lagi. Di kampungnya sama apa Di berbeda, kampung Pak? yang sama. Kampungnya sama. Karena target kami di kampung ini 112 peternak. Wih, luar biasa. Nah, dari program Ketapang ini bagaimana, Pak? Dari program Ketapang 2 tahun berturut-turut hanya 8 orang. 8 orang. Maksudnya hanya 8 orang itu bagaimana? Yang dikasih Kelompok apa gimana? kelompok. Tapi kelompok penerimanya ya. Ya. Ya kan, untuk ngurusnya individu. Dan sampai saat ini bagaimana menurut Bapak perkembangannya, Pak? Sampai saat ini alhamdulillah untuk nutupin keperluan akikah korban desa Jagaraksama surplus. Jadi lebih. Tadi saya bilang banyak warga yang nyari ke sini, belanja langsung ke sini ya. Langsung sini. Nah, setelah tahun 2022 mereka berkumpul secara banyak. Ya. Dia punya nama, bikin nama katanya, ayo, saya bilang ayo. Mendukung. Ya, ayo bikin nama yang namanya itu Jagaraksapam. 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 Selanjutnya setelah itu bagaimana? Nah, sayangnya kemampuan saya terbatas, keuangan desa sekarang terbatas. Ya, kan, banyak maka kami punya inisiatif untuk mencoba ke bank, ke perbankan. Ke perbankan kerjasama dengan pihak bank. Alhamdulillah tuh bagus ya. ada yang mencoba 4 orang. 4 orang. Ya, Bagaimana sistem bekerjasamanya, Pak? dengan sistem pinjaman bukan kredit. Pinjaman tapi bukan bayar kredit. lunas di akhir tahun. Bayar lunas di akhir tahun. Dengan Jadi jaminan kandang doyong. jaminan kandang gitu ya. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah dipermudah ya. Ya dipermudah alhamdulillah tuh. Saya terima kasih ke BI khususnya Ya. yang merekomendasi ke Bank BRI sehingga peternak kami di sini bisa pinjam tapi bukan kredit. Luar Sifatnya biasa. dibayar per tahun. Per tahun. Dan jaminannya bukan BPKB motor, Bukan- bukan sertifikat rumah, tapi jaminannya kandang. Jadi Yang sangat diisi mudah domba. ya. Sangat mudah. Karena juga tunjang oleh kemauan masyarakat ya. Iya. Ini tadi saya juga ngobrol-ngobrol, Pak, katanya di sini juga agak kesulitan ya. Kesulitannya masyarakat ketika membawa hasil mencari rumputnya ya. Iya. Karena mereka membawanya secara dipanggul. ini harapannya seperti apa ke pemerintah nih, Pak? Jadi kita lanjut yang dari tadi ya kan, setelah mereka mulai anggak berhasil, ya kan, kapasitas dombanya naik, ya kan, tadinya mereka itu kuat untuk nenteng rumput. Iya. Sekarang itu kan kalau sudah lebih daripada 6 Ekor ya. ekor dia itu harus dibawa sama kendaraan yang lebih gede. Nah, ini bagaimana harapan masyarakat Nah. minta dibantu ke pemerintah ya? Kemarin waktu musrembang Hmm. ada kelompok yang ngajukan alat transportasi untuk pengangkut Iya, roda 3 itu ya. alat transportasi untuk ngangkut Rumput ya? pakan ternak. Pakan ternak. Bahasa kerennya pakan ternak. Pakan Saya bilang ternak. nggak mampu deh sama. Oh, Ya gitu. kan? Maka Karena kami banyak anak. berharap mudah-mudahan Hmm. ada sebagian pemerintah yang peduli. Oh, gitu. Kan, yang peduli atas warga
yang konsen di bidang peternakan. Entah itu mobil buruk, entah itu motor roda 3 buruk, yang penting gak rusak selama 5 tahun. Selama 5 tahun dan bisa dimanfaatkan ya, artinya memperingan kebutuhan masyarakat para peternak ya di desa kita nih. Kewajiban kami sekarang tinggal buka akses jalan ke kebun-kebun. Untuk menunjang itu ya. Itu buka buat mempermudah ya. Para peternak ini mudah membawa mengakses pakan. Pakannya juga ya. Oke, Pak Jaro. Ini yang terakhir saya tanya Pak Jaro nih, di desa kita ada berapa ratus ekor atau bagaimana kira-kira? Jadi ngitungnya begini, yang tercatat itu hanya 113 peternak. 113 masing-masing kali 5 aja. Wow, luar biasa. Jadi nih. Sekitar segitu. Dan di sini bukan penggemukannya. Bukan. Breeding. Jadi ini antusiasme masyarakat dalam peternak domba ini cukup luar biasa Pak Jaro ya. Luar biasa karena mereka itu ada 2 keuntungannya. Ya. Pertama, kebunnya itu selalu dibersihkan karena diambil rumputnya buat pakan. Yang kedua itu kotorannya bisa buat pupuk. Nah, udah nyampe ke situ. Konsep luar biasa di desa ini ya. Tinggal bagaimana pemerintah kotoran domba ini dirubah menjadi pupuk yang masak, bisa cari alatnya lagi, lagi kades. Ya, semoga pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Indonesia dan kementerian juga membantu masyarakat adat desa Jagaraksa ya Pak Jaro ya? Iya. Ya, saudara ya, mudah-mudahan amin. Mantap. Dan ini adalah peternakan milik Pak Roni nih, saudara nih. Luar biasa ya. Nih di Kampung Cibangkala ini aja udah ratusan ekor dan hampir semua masyarakatnya beternak domba nih, saudara nih. Ini berkat dukungan dari kepala desanya langsung, mulai dari dana pribadi hingga menggunakan dana negara ya. Dalam program Ketapang juga ternyata berkembang. Ini nih besar sekali saudara. Mantap semuanya. Ini bisa kita lihat ya. Mantap. Domba-domba ini nih. Ini menjadi sentra ya, sentra peternakan domba. Luar biasa. Nah, dan di sana juga kita lihat nih, masih ada nih. Ini milik 1 orang ini saudara. 1 orang. Bang Roni nih, juragan domba. Ini yang pasti juragan dombanya adalah Pak Kadesnya ini yang luar biasa mendukung kemauan masyarakat. Kita lihat lebih jelas ya. Jadi bagi Anda yang butuh domba, datang aja ke desa ini ya. Nih, luar biasa nih. Domba-domba dengan kualitas tinggi ya. Mantap. Ini saudara kita dengan pemiliknya nih. Pemiliknya masih muda ya. Kemauannya cukup tinggi. Ya, Pak Haji, punten, geser sedikit. Pak Haji. Pak, punten namanya siapa, Pak? Roni. Pak Roni di kampung apa ini Pak Roni? Desa Jagaraksa. Kampung Cibangkala, Desa Jagaraksa. Pak Roni ini mengembangkan domba ini cukup bagus ya. Ini dari mana asalnya, bagaimana ceritanya pertamanya asal mulanya nih Pak Roni ini? Asalnya ini dikasih Palura modal dari Pak Lurah. Kalau dia gajinya habis buat beli domba, dombanya dibagikan kepada masyarakat. Dari 3 ini sampai 23. 23 sekarang. Oh, luar biasa. Jadi modal awalnya adalah dibelikan kambing oleh Pak Kades, Pak Jaro. Ya. Gajinya dibelikan kambingnya dikasih ke masyarakatnya. Berapa ekor pertama dikasih? 3 ekor. Dan sekarang jumlahnya 23. Udah berapa kali menjual? Udah berapa? Udah 6 kali atau berapa? 6 kali. Wah, luar biasa ya Pak Kades ini ya. Jadi saudara ya seperti ini ya kemauan keras dari Pak Kadesnya, Pak Jaronya kalau biasa dikenal di sini ya, untuk mengembangkan dan membantu masyarakatnya. Nah, Pak Roni dalam budidaya domba ini apalagi nih kesulitan-kesulitan kita Pak Roni? Kita nih. Tadi kendaraan buat nyangkut pakan. Ya. Terus ini buat nyemprot pengairan. Buat nyemprot ini apa? Steam. Oh, membersihkan, memandikan. Ya. Oh.
Terus apalagi katanya di sini mah anak-anak domba ini minumnya susu, Pak. Benar nggak sih? Iya, yang enggak ini dikasih susu kalau kebanyakan. Oh gitu, kebanyakan dikasih susu. Susunya susu apa nih? Kalau boleh tahu, Pak. Susu enggak tahu, cuman itu katanya dari dinas. Oh, dari dinas, beli sendiri dari dinas. Iya, beli. Susu khusus untuk domba. bayi domba. Domba. Oh gitu. Jadi harapan kita nih ke pemerintah ini melanjutkan programnya bantuan dari pemerintah dari kepala desa untuk seperti kendaraan ya. Ya, kendaraan. Kendaraan pengangkut pakan. Makan. Emang cari pakannya jauh, Pak? Jauh. 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 Oh, jauh. Terus selama ini bawa pakannya pakai apa? Pakai motor aja. Pikul. Oh, dipikul, pakai karung. Pakai karung. Jadi setiap hari nih cari pakannya ke jauh untuk dipikul aja gitu ya. Iya. Ya, semoga pemerintah mendengar ini kebutuhan masyarakat di sini. Waduh, luar biasa tuh ada pejantan yang ngamuk di sana nah. Ya, Kang Roni hatur nuhun ya. Iya.